sesuatu yang nggak mengenakkan itu dianggap sensitif gitu ya. Sensitif tuh misalnya begini nih, ini mungkin lulusan akuntansi gitu kan, terus ternyata dia hitung-hitungan tuh seringkali salah. Waduh, wis buang aja ijazahmu misalnya kayak gitu. Nah itu perlu baper nggak? Menurut saya nggak perlu lah. Anak akuntansi, lulusan mana kamu? Iya, terus lulusan mana gitu, nggak perlu baper. Jadi jangan hal-hal yang tidak terlalu penting itu kemudian dijadikan masalah yang sebenarnya buat orang lain tuh jadi yang aneh ya gitu ya. Aneh kok. Gitu. Karena kalau Anda benar nggak mungkin Anda ditegur kan seperti itu. Lagi di NN Talk bersama Novi dan Nurdin. Tetap lah ya. Tetap. Nggak ada yang lain. Kita sudah membahas berbagai profesi yang ada di sekitar kita, termasuk seluk-beluk di dalamnya, suka duka dan bagaimana persyaratan-persyaratan kalau kita ingin menjadi profesi tersebut. Dan keseruan di profesi tersebut. Betul. Masa suka duka doang, pasti ada serunya. Iya, keseruan betul di masing-masing profesi tersebut. Dan di sela-sela itu kita juga menyelipkan tips bagi teman-teman yang sedang memulai karirnya, yang sekarang ini sedang bekerja dan sedang mengalami masalah atau mungkin kendala-kendala di tempat kerjanya seperti itu. Jadi kita memberikan tips itu juga selain pilihan-pilihan karir yang ada di sekitar kita. Iya, dan pasti ketika kita bekerja ada masalah lah di sana kan. Betul. Masalah dengan rekan kerja, dengan sistem, betul, dengan lingkungan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan atasannya lagi, atau masalah di rumah dengan masalah di kantor nggak bisa bedain. Nggak akhirnya atau masalah diri sendiri yang nggak selesai. Atau masalah dengan pacarnya. Hingga akhirnya menjadi apa? Baper gitu. Jadi sore ini kita khusus membahas BAPER. Baper. Bawa lemper. Sebenarnya kenapa sih kok akhir-akhir kita sering dengar kalimat baper? Betul. 2-3 tahun terakhir loh ya. Iya, betul. Akhirnya terus kayaknya kayak kalau ini tuh diviralkan gitu ya, jadi ada teman sedikit diam, baper gitu ya, terus mungkin kita ngelihat situasi sedikit, kemudian agak menarik diri, orang bilang, lagi baper kayak gitu ya, dimarahin atasan, baper gitu kan. Nggak diajak temen jalan nggak mau gitu kan, baper kayak gitu ya. Jadi macam-macam lah. Jadi istilah gini, bahwa baper itu adalah mungkin karena sensitivitas. Bisa jadi kan? Sensitivitas yang ada di diri kita terhadap permasalahan yang ada. Sehingga itu memunculkan namanya tadi tuh bawaan perasaan. Jadi perasaannya itulah yang akhirnya timbul dan dilihat oleh orang lain. Benar nggak Bu Novi? Iya. Jadi sebenarnya begini, buat kita sendiri, kita ini perlu sensitif gitu ya, perlu sensitif kepada orang lain, terhadap kebutuhan orang lain, terhadap lingkungan, terhadap apa yang kita lakukan, apakah sudah benar atau belum gitu ya, berkenan enggak lingkungan dengan kita gitu ya. Nah, sebenarnya itu, dan karena itu maka kita perlu sensitif gitu. Tetapi jika kemudian ada sedikit hal yang tidak mengenakkan buat kita, mengganggu kita secara psikologis, sehingga terbawa suatu perasaan yang paling dalam. Iya, betul. Terus kemudian membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman itu yang sekarang menurut saya terlalu dieksploitasi menjadi sebuah kata yang bawaannya itu menjadi baper. Betul itu. Bawa perasaan paling dalam itu. Betul. Nah, apakah baper itu mengganggu pekerjaan kita? Atau mengganggu lingkungan kerja kita? Pastinya lah. Tapi sebenarnya sebelum kita ke sana, penyebab baper tuh kira-kira apa aja sih? Menurut saya sih macam-macam sih ya, Bu Novi ya. Misalnya masalah dengan pacarnya. Ya, kalau yang masih muda-muda tuh kan, berantem sama pacarnya, udah berangkat ke kantor,
curhat sama temannya, hingga akhirnya itu berurai mata di sana. Itu baper ya, baper? Baper. Oh, oke. Terus kemudian dimarahin atasan, Dimarahin atau atasan. Ditegur lah, lah. bukan dimarahin sebenarnya. Ditegur, diingatkan. Tapi tidak menerima Tidak terhadap menerima. masukan tersebut. Oke. Dan itu menganggap bahwa perasaan dia terluka. Ya, betul, Benar nggak? betul. Nah, hingga Hard akhirnya feeling dia gitu ya. hard feeling gitu. Padahal sebenarnya kalau Anda bekerja harusnya no hard feeling gitu kan. No hard feeling karena sebenarnya ketika bekerja dan Anda ditegur, selama ditegurnya itu kaitannya dengan pekerjaan, Betul. no problem. Dan konstruktif misalnya betul, kan. betul. Karena yang namanya ditegur itu hal yang wajar sih sebenarnya. Hal yang wajar, dan jangan lupa sebagian dari gaji kita itu adalah ditegur atasan. Jangan lupa. Jangan lupa kalau nggak mau ditegur nggak usah kerja. Karena apa? Anda bukan seorang yang paling betul dalam bekerja di sana. Ya, nah. Karena fungsi dari atasan adalah mengevaluasi kerjaan Anda, kemudian membimbing Anda Ya, untuk betul. bekerja lebih baik lagi sehingga target kerja juga selesai dengan baik. Betul. Nah, kalau Anda tidak mau diarahkan, tidak mau ditegur, ya sudah. Mau nggak Anda potong gaji? Nggak sih. Itu ya, jadi tadi masalah pribadi, ditegur atasan. Atau punya masalah di rumah dengan keluarga, Oke. dengan orang tua. Kemudian berangkat bekerja, kondisinya juga tidak nyaman. Kemudian bekerja, mulai bekerja juga, ya masih tidak nyaman lah. Kemudian temennya nanya nih kan, Iya. kamu ngerjain apa? Jawabnya nyolot. Oke. Akhirnya berimpact pada siapa? Rekan kerja juga kan. Ya, ditanya baik-baik nyolot gitu Banyak ya. nyolot gitu. Ya, yang ditanyain kan, ya anak ngapain sih kan gitu loh. Nah, bisa jadi itu terbawa sampai sore hari. Pernah saya nemuin anak seperti sampai sore hari nggak ketulungan bapernya itu kan. Oh, oke. Ya, jadi itu tadi, dan orang baper tuh sebenarnya menurut saya sih itu karena mereka nggak terbiasa untuk apa ya, bersikap terbuka gitu terhadap ya. situasi yang Betul, ada. diskusi, menerima masukan seperti itu. Karena ketika kita ini bersikap terbuka, nggak masalah lah, nggak ada Iya. orang yang sempurna, nggak ada Betul, orang yang paling betul. benar gitu kan. Jadi kalau kemudian orang mengingatkan kita ditegur, kita diarahkan, itu fine. Betul. Karena itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Betul. Kemudian Dan ingat ya, semua narasumber yang pernah kita hadirkan, Iya. mereka orang-orang yang sukses itu selalu mengalami proses seperti ini. betul. Proses down itu pernah. Proses down, proses ditempa, proses dimarahi atasan, ditolak oleh customer gitu kan ya. Dimarahin customer. Dimarahin customer, kemudian sampai kita berlinangan air mata, itu biasa. Tapi harus segera kembali. Harus rise Gitu, up ya. betul. Seperti itu. Tapi juga saya pernah nemuin nih atasan juga baper nih. Oh gitu ya. Bukan hanya bawahan yang baper, atasan juga baper gitu. Biasanya atasan wanita itu ya, Cewek biasanya. atasan wanita yang pada waktu-waktu tertentu Pada waktu gitu. tertentu lah ya, sebelumnya PMS. Kemudian dia juga lagi ada masalah sih, Iya. personal problem gitu Iya. kan. Nyampe ke kantor udah punya personal problem pakai PMS pula. Kemudian bawaannya nanya laki pula. pengennya nerekam. Iya. Oke, tadi beberapa penyebab ya. Jadi bagaimana sih caranya kemudian supaya kita ini nggak baper gitu kan? Jadi Karena tadi efeknya pasti negatif ya. betul. Negatif buat Terhadap kita kerja sendiri tadi itu nggak kan, nyaman. nggak nyaman. Artinya ketika nggak Rekan nyaman kerja itu juga nggak betul. nyaman. Kita menjadi sebenarnya merugikan buat yang bersangkutan karena kalau kita baper, kita membuat teman-teman kita ini jadi nggak nyaman sama kita. Dan impactnya pekerja juga akhirnya terganggu. Iya. Oh pastilah, hawanya tuh sudah panas gitu ya. Akibatnya apa? Ditegur lagi sama atasannya kan. Ini penyebab kerja nggak keluar siapa? Itu si B itu. Ngapain si B? Baper terus Bu, baper terus Pak gitu. Kamu ngapain baper terus? Nah, tambah makin baper lagi. Bukannya makin baper lagi. Iya, Besoknya ambil cuti. Atau lebih parah loh, ambil resign. Desain ya bolehlah, biar aja lah. Kalau saya biar aja. Kita tidak nggak butuh mau, orang baper. itu orang yang nggak mau berproses, nggak mau tumbuh ya. Ya, nah kan, Seperti kalau punya itu. atasan, saya resign aja Bu, saya resign aja Pak. Ya udah di ACC, parah kan. Nah, Iya. akibatnya kita jobless. Betul. Nah, tadi sekarang tips-tipsnya tuh. Tips-tipsnya supaya nggak gampang baper gitu ya. Pisahkan masa pribadi dengan masalah Masalah pekerjaan. Itu yang pekerjaan, paling betul. utama. Karena apa? Ya pribadi, pekerjaan. Coba deh kita mulai melakukan terhadap emosi kita, ya kan? Apa ya, istilahnya lebih ditekan lagi lah.
Betul. bahwa emosi pribadi dengan emosi pekerjaan itu harus beda. Iya, jadi gini ya, ketika Anda ditegur oleh atasan, ini kita bicara di konteks pekerjaan ya, dan kemudian ditegur oleh atasan, selama itu konteksnya pekerjaan dan tidak membuat Anda misalnya luka secara fisik, tidak ada sara di sana juga ya, kan, tidak ada misalnya menyinggung fisik Anda, tidak masalah lah. Sementara jangan sesuatu yang nggak mengenakan itu dianggap sensitif gitu ya. Sensitif tuh misalnya begini nih, ini mungkin lulusan akuntansi gitu kan, terus ternyata dia hitung-hitungan tuh seringkali salah. Waduh, wis buang aja ijazahmu misalnya kayak gitu. Nah itu perlu baper nggak? Menurut saya nggak perlu lah. Anak akuntansi, lulusan mana kamu? Iya, terus lulusan mana gitu, nggak perlu baper. Jadi jangan hal-hal yang tidak terlalu penting itu kemudian dijadikan masalah yang sebenarnya buat orang lain tuh jadi yang aneh ya gitu ya. Aneh kok. Gitu. Karena kalau Anda bener nggak mungkin Anda ditegur kan seperti itu ya. Gitu. Jadi tadi memisahkan masalah pribadi dan profesional itu artinya seperti itu. Iya. Kemudian terbuka tadi itu terhadap masukan. Terbuka terhadap masukan, sering berdiskusi. Biasakan diskusi, itu yang penting. Biasakan diskusi. Karena ketika ada perbedaan pendapat di sana, proses diskusi itu ada hal yang biasa. Akhirnya Anda akhirnya tidak sensitif lagi terhadap perbedaan pendapat itu. Betul. Kan? Iya. Dan bisa jadi baper itu sebenarnya karena kita ini nggak bisa berkomunikasi dengan baik ke orang lain, sehingga kemudian orang menanggapinya juga nggak baik juga. Gitu. Anda nyolot, teman-teman makin nyolot. Ya, betul seperti itu gitu loh. Kalau Anda tidak mau dinyolot, ya jangan nyolot kan gitu loh. Betul. Terhadap hal-hal atau masalah yang tidak terlalu penting, nggak usah dijadikan besar. Selama itu tidak mengganggu pekerjaan. Betul. Kan gitu ya. Terus adaptasi cepat terhadap lingkungan dan pekerjaan yang baru. Biasanya ada tuh kan pekerjaan baru yang diberikan. Kita harus adaptasi cepat terhadap itu dan lingkungan yang baru itu. Karena itu akan membuat kita cepat juga bekerjanya dan nyaman juga bekerjanya. Dan juga nggak sempat mikir kebaperan kita. Karena kita aktif di sana. Iya, gitu kita kan? melakukan sesuatu kerja gitu ya. Fokusnya di sana. Fokusnya di sana. Jadi kita nggak usah terlalu mikir, waduh atasanku kok gini ya. Ini aku loh sarjana S1 ini susah-susah IPK-nya tinggi, susah-susah. Terus kumlot loh saya. Makanya kumlot, terus masih dikatain seperti ini gitu kan. Kok malah kemelut saya kerjanya. Jangan bikin sinetron di otak jangan bikin drama lah. Jangan bikin drama, betul. Jadi jangan diperparah dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk jadi masalah. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi ya, kadang terlalu tinggi ego kita. Oh iya. Terlalu minta dihormati. Kita menempatkan diri kita, kita tinggi. Betul. Jangan kita menempatkan diri kita di level yang lebih tinggi daripada orang lain. Karena apa? Ya, kita sebenarnya sama kok, ya kan? Betul. Dan biasanya persepsi seperti itu yang membuat kita sulit untuk tadi itu menerima masukan. Sehingga ada orang yang memberikan masukan merasa bahwa orang ini mengkritik saya, orang ini memberikan penilaian negatif ke saya. Akhirnya dia menganggap dia yang paling benar karena tadi itu stratanya sudah di satu tempat tersendiri. Betul. Egonya sudah sangat tinggi sehingga apa yang dilakukan merasa paling benar. Padahal Anda harus terus berproses, terus belajar. Betul. Nah, kalau Anda sudah menempatkan ego Anda di level yang tinggi, Anda akan susah untuk belajar. Kenapa? Ya tadi sudah susah diberikan masukan. Oke, kira-kira begitu ya. Ada apa lagi ya? Apalagi ya baper ya? Yang jelas kalau kita bekerja jangan terlalu bawa masalah-masalah yang di luar pekerjaan ke dalam pekerjaan kita. Profesional. Itu jadilah profesional karena itu adalah urusan Anda sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Nggak minta bantuan orang lain terus orang lain nggak mau, kayak gitu kan. Dan tadi itu kembali lagi kalau misalnya atasan Anda baper, kalau Anda terus tidak suka dengan si A, sensitif dengan si A, akibatnya si A ini merasa down, ya kan? Akhirnya dia juga tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Karena apa? Ketika Anda sudah sensitif sama si A, Anda perhatiannya teralih ke yang lain. Nah, padahal si A ini butuh bimbingan Anda juga, itu tanggung jawab Anda juga. Karena apa? Anda mengendalikan tim, bukan mengendalikan perorangan. Ya kan? Itu sih. Pun juga sebagai bawahan bahwa Anda ketika ditegur oleh atasan, jangan itu kemudian Anda curhat kemana-mana. Terutama baper curhat ke sosmed.
Betul. Banyak. Paling bahaya. Bahaya Anda curhat tentang masalah pekerjaan Anda, masalah atasan Anda di sosial media. Kalau nggak percaya, coba lakukan. Besok pasti ya, meja Anda udah hilang. Dalam arti Anda sudah bekerja di situ lagi. Karena apa? Anda sudah tanda kutip mencoreng perusahaan dan mencoreng atasan Anda. Coba deh. Happy deh wajahnya kayaknya. Ya gimana ya, sering mendapatkan itu di sosmed itu, Bu Novi. Iya. Ini orang luar Jadi biasa. teman-teman milenial ini merasa inilah seringkali terlalu ingin dihormati, ingin mendapatkan respect atau pengakuan dari orang lain. Itu fine, tapi jangan terlalu berlebihan lah menurut saya. Jadi itu ya tentang manajemen kebaperan. Baper itu manusiawi, baper itu boleh, tapi jangan sampai keterusan. Betul. Ingat bahwa Anda harus fokus bekerja juga. Cukuplah 1 jam, 2 jam boleh baper. Curhat ke teman, setelah itu kelar lah. Bukan terus-terusan curhat, sampai besoknya curhat terus. Yang Anda curhatin juga bete lama-lama. Betul. Dan itu akhirnya mengganggu mereka juga. Ya, Kuncinya be profesional. be profesional dan be positif dan terus move. Betul. Ya, itu episode kali ini tentang kebaperan. Thank you juga ya untuk One is Penthouse and Resident untuk tempatnya yang oke ini. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe, lalu like dan share materi kita ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Sekiranya bermanfaat lah ya. Oke, lalu bunyikan loncengnya sehingga kemudian setiap kali kita muncul ada reminder. Anda dapat reminder sehingga dapat manfaat yang maksimal dari YouTube kita. NN Talk ini. Betul. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya yang mungkin lebih menarik lagi.